Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Desi. Di sini kita akan membahas tentang latihan soal-soal PTS. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa menjadikan referensi buat kalian dan bisa lebih jelas lagi dengan materi PTS kali ini. Untuk materi PTS kali ini adalah tentang bilangan berpangkat dan persamaan kuadrat. Oke, mari kita menyaksikannya. Ya, ini adalah latihan soal-soal PTS untuk soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 adalah hasil dari bentuk pangkat 5 kuadrat dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat minus 3. Kalau perkalian artinya pangkatnya tinggal ditambah. Berarti 5 pangkat 2 tambah 5 tambah minus 3. Oke, maka hasilnya adalah menjadi 5 pangkat 2 tambah 5, 7 kurang 3 berarti tinggal 5 pangkat 4. Oke, untuk soal nomor 2, sederhanakan bentuk perkalian pangkat dari 8 dikali 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat minus 3. Nah, karena dia di sini angka-angkanya 8, 4, dan 2, maka bisa kita rubah menjadi 2 pangkat. Contohnya 8 jika kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Oke, dikali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2, 4 ini kalau kita rubah menjadi bentuk pangkat perkalian 2, maka dia menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 2 dikali 2, maka dia menjadi 2 pangkat 4. Dikali 2 pangkat minus 3. Oke, maka hasilnya menjadi sama seperti nomor 1, berarti pangkatnya tinggal tambah kalau perkalian. Berarti 3 tambah 4 sama dengan 7, 7 dikurang 3 berarti sama dengan 4. Oke, lanjut ya. Hasil dari 3 pangkat 5 dikali 9 pangkat 2 dikali 3 pangkat minus 5. Nah, kalau ada soal seperti ini sama seperti nomor 1 dengan nomor 2, karena dia perkalian maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Nah, sekarang dilihat untuk 3 pangkat 5 dengan 3 pangkat minus 5, artinya kan pangkatnya ditambah nih, 5 ditambah minus 5. Nah, dia habis, maka ini bisa kita coret, ini kita coret, maka dia hasilnya menjadi 9 pangkat 2. Berapa 9 pangkat 2? Sama dengan 81. Untuk nomor 4, sederhanakan bentuk pangkat dari 64 pangkat 3 dikali 2/3. Kalau ada perkalian artinya dia pangkatnya dikali, berarti 64 ini boleh kita rubah, tapi kita lihat kembali untuk bentuk perkaliannya. Berarti kan dia sama aja seperti ini, 3 dikali 2/3, maka ini 3 bagi 3 habis. Nah, maka dia menjadi 64 pangkat 2. Nah, nanti kalian bisa cari hasilnya. Kalau disederhanakan cukup sampai di sini aja, 64 pangkat 2, atau bisa kita rubah menjadi 64 itu sama aja dengan 2 pangkat 64 dia sama dengan 2 pangkat 6. Tuh. 2 pangkat 6 dikali 2, maka dia akan menjadi 2 pangkat 12. Oke, untuk nomor 5, hasil dari 8 pangkat 2/3 ditambah 9 pangkat 3/2. Nah, kalau penjumlahan bagaimana? Bisa penjumlahan. Nah, 8 ini kita sederhanakan, maka dia menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali, karena dia ada pangkatnya 2/3, maka kita kalikan dengan 2 pangkat 2/3. Ditambah 9 kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2 dikali dengan pangkat yang 3/2. 3/2. Maka ini bisa dicoret, 3 dibagi 3 habis, maka dia menjadi 2 pangkat 2. Ditambah, nah ini juga sama, 2 dibagi 2 habis, maka dia menjadi 3 pangkat
3. Kalau dijumlah bagaimana? Kalau dijumlah karena dia angkanya berbeda dan dia kan penjumlahan bukan perkalian, maka ini kita cari dulu hasilnya. 2 pangkat 2 hasilnya 4, ditambah 3 pangkat 3 hasilnya 27. Maka hasilnya adalah sama dengan 31. Nomor 6, hasil dari 64 pangkat 2/3 dikali minus 1/2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 64 tadi masih ingat yang di atas ini 64 sama dengan 2 pangkat 6. Jadi kalau kita sederhanakan dia menjadi 2 pangkat 6 dikali, karena dipangkatkan maka dikali dengan 2/3. Nah, dipangkatkan lagi dengan minus 1/2, maka kita kali dengan minus 1/2. Nah, ini 2 dibagi 2 bisa, 6 dibagi 2 sisanya adalah 2. 6 dibagi 3 sisanya 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2. Maka 2 pangkat minus 2. Nah, masih ingat, kalau dia pangkatnya negatif maka kita rubah menjadi bentuk pecahan. Maka dia menjadi 1/2 pangkat 2 atau sama dengan 1/4. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Nilai dari 5n pangkat 3 m pangkat 1/3 dipangkatkan 3 dibagi 2p pangkat 3. Berapa hasilnya? Nah, kalau seperti ini artinya kita kalikan satu-satu. Berarti dia akan menjadi 5 pangkat 3 yang n-nya 3 dikali 3, maka menjadi n pangkat 3 kali 3 9. M pangkat 1/3 dikali 3, berarti dia habis, sisanya menjadi M dibagi, nah yang bawah juga sama, 2 pangkat 3, dia 2 pangkat 3, P nya juga dengan P pangkat 3. Maka berapa hasilnya? Nah, karena dia tidak ada yang bisa dibagi, maka hasilnya tetap seperti ini saja, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 8. Ya, untuk nomor 8, hasil dari 10 pangkat 0 ditambah 10 pangkat 1 ditambah 10 pangkat 2. Masih ingat, setiap yang pangkatnya 0 hasilnya pasti 1. Ditambah 10 pangkat 1 sama dengan 10. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Berapa kalau dijumlah? Berarti 1 ditambah 10 ditambah 100, maka dia menjadi 111. Oke, lanjut nomor 9. Hasil dari akar 64 dikali 2 ditambah 8. Nah, kalau ada perkalian terus ada penjumlahan, boleh angka yang di dalam ini 64 dikali 2 boleh, baru ditambah 8, atau kita cari aja 8 akar 64 berapa? Akar 64 sama dengan 8. Oke, dikali akar 2, maka menjadi 8 akar 2. Ditambah akar 8. Akar 8 ini kalau kita sederhanakan dia menjadi akar 4 dikali 2. Akar 4 berapa? 2. Berarti dia 2 akar 2, baru bisa kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah sama dengan 10 akar 2. Oke, lanjut ya. Bentuk sederhana dari 9 akar 6 dibagi akar 24 adalah, ini kita bisa bagi nih, sama-sama kita bagi 20, sama-sama kita bagi 6. Ini 1, 24 bagi 6 sama dengan 4 akar 4, maka dia menjadi akar 1 sama dengan 1, maka dia 9 per akar 4. Berapa akar 4? 2, maka hasilnya adalah 9/2, atau kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran menjadi 4 1/2. Oke, kita lanjutkan ya. Bentuk sederhana dari 6/2 akar 3 adalah, nah kalau ada bentuk seperti ini berarti harus kita rasionalkan dengan akarnya, maka 6/2 akar 3, maka kita rasionalkan hanya akarnya saja, berarti kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, maka hasilnya adalah menjadi 6 akar 3 per 2, berarti tetap 2 ya, kalau tidak ada artinya 1.
2 kali akar 3 kali akar 3, berarti dikali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Maka ini habis. Maka hasilnya adalah menjadi akar 3. Kita lanjutkan nomor 12. Bentuk sederhana dari 24 dibagi akar 8 ditambah 3. Nah, sama seperti nomor 11, itu bentuknya kita rasionalkan. Maka harus kita rasionalkan. Maka dia menjadi 24 per akar 8 ditambah 3. Berarti harus kita kalikan dengan kebalikan plus. Berarti harus dia minus. Berarti akar 8 dikurang 3 dibagi akar 8 dikurang 3, maka sama dengan ini 24-nya tetap dikali pakai kita tanda kurung supaya memudahkan nanti perhitungannya. 8 dikurang 3. Nah, baru akar 8 dikali akar 8 sama dengan 8 dikurang akar 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka hasilnya adalah ini masih tetap dengan 24 dibagi akar 8 dikurang 3. 8 dikurang 9 berapa? Minus 1. Berarti 24 dibagi minus 1 sama dengan dia hasilnya adalah minus 24 akar 8 dikurang 3. Nah, bagaimana kalau tanda kurungnya kita pecah? Boleh. Berarti ini harus kita kalikan. Minus 24 dikali akar 8, maka menjadi minus 24 akar 8. Minus 24 dikali minus 3, berarti minus kali minus plus. Maka dia menjadi 24 kali 3 kali 2 6 72 plus 72 ya. Nomor 13, rubahlah bentuk baku dari 259.000 ke dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, kalau menjadi notasi ilmiah misalnya kita ambil menjadi di sini komanya. Nah, berarti dia kalau kita rubah menjadi 2,59 dikali berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia menjadi 10 pangkat 5. Atau bisa juga kalau komanya kita di depan, maka kita bisa rubah menjadi 0,259. Nah, ini berarti kalau 0,259 berarti kita harus kalikan dengan 10 pangkat 3, 4, 5, 6. Berarti 10 pangkat 6. Kita lanjutkan ya. Nomor 14. Nomor 14. Jika bentuk umum ini sudah masuk ke soal persamaan kuadrat. Jika bentuk umum persamaan x kuadrat dikurang 5 sama dengan 3 dikali x tambah 2 adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini adalah rumus umum persamaan kuadrat. Maka nilai a, b, c berturut-turut adalah, nah untuk menuliskan nilai a, b, c berarti kita buat persamaan kuadratnya terlebih dahulu. Dengan persamaan yang ada ini kita sederhanakan kembali nih. Maka dia menjadi x kuadrat dikurang 5 sama dengan kita kalikan 3x dengan 3 kali 2 juga. Maka dia menjadi 3x plus 6. Kalau sudah 3x nya kita pindahkan ke kiri, 6 nya juga kita pindahkan ke kiri, maka dia menjadi x kuadrat dikurang 3x nya pindah ke depan ya, maka dia kembalikan plus, maka menjadi minus 3x. Ini tetap minus 5. 6 nya pindah ke kiri, maka menjadi minus 6 sama dengan 0. Nah, karena 5 dan 6 ini bisa ditambah, maka dia menjadi x kuadrat minus 3x. 5 minus 5 dikurang 6 berarti sama aja ditambah minus 11 sama dengan 0. Maka nilai ABC secara berturut-turut adalah yang mana? Ini adalah nilai A nya
berarti nilai A-nya berapa? 1. A-nya sama dengan 1. Dan ini adalah nilai B-nya. Berapa nilai B-nya? Oke, karena pengurangan itu mewakili tanda minus, maka menjadi minus 3. Yang ini adalah nilai C-nya. Maka nilai C-nya adalah minus 11. Oke, kita lanjut ya, nomor 15. Jika diketahui salah satu akarnya adalah minus 2 dengan persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah c sama dengan 0, maka yang dicari adalah nilai c. Berapa nilai c-nya? Tadi jika diketahui salah satu akarnya adalah minus 2, berarti nilai x-nya ini sama dengan minus 2. Maka kita substitusikan ke persamaan yang ada. Maka nilai x-nya kita ganti dengan minus 2. Maka ini menjadi minus 2 kuadrat. Nah, ditambah 5x. 5-nya kita ganti sama x-nya kita ganti menjadi minus 2. Minus 2. Oke, ditambah C sama dengan 0. Nah, minus 2 kuadrat sama dengan 4. 5 dikali minus 2 maka menjadi minus 10. Ditambah C sama dengan 0. Oke, kita lanjut di sini ya, di sisi kanan. Lalu 4 dikurang 10 berapa? Iya, 4 dikurang 10 sama dengan minus 6 tambah C sama dengan 0. Maka nilai C-nya sama dengan, kita pindahkan minus 6-nya ke kanan, kebalikan minus, maka menjadi positif 6. Maka nilai C-nya adalah 6. Oke ya. Lanjut nomor 16. Jika akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 3x dikurang 10 sama dengan 0, maka nilai dari x1 dan x2, maka hasil dari x1 ditambah x2 adalah, nah gini, kalau ada soal x1 ini adalah bentuk penjumlahan akar-akar. Kalau bentuk penjumlahan akar-akar, maka dia rumusnya adalah, supaya lebih cepat ya, minus b per a. Jadi kalau untuk penjumlahan akar-akar x1 ditambah x2, maka rumusnya adalah min b per a. Yang mana sih? Ini adalah, kan sebelumnya kita sudah belajar nih, yang ini adalah a-nya. Nah, a-nya kan tidak ada angkanya, artinya 1. Dan ini adalah b-nya. Berarti tinggal kita substitusikan ke rumusnya. Karena rumusnya minus b per a, maka langsung kita ganti. Minus b-nya adalah minus 3. Oke, per a-nya berapa? 1. Maka hasilnya adalah minus kali minus plus, maka 3 per 1 atau sama dengan hasilnya 3. Oke, lanjut. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kalau yang di atas nomor 16, penjumlahan akar-akar kuadrat adalah minus b per a. Tapi kalau yang nomor 17, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat berarti dia x1 dikali x2, maka itu sama aja rumusnya adalah c per a. Nah, jadi kalau penjumlahan akar-akar rumusnya adalah min b per a, tapi kalau hasil kali akar-akarnya maka rumusnya adalah c per a. Maka mana nilai c-nya? Nah, ini adalah nilai c-nya. C-nya adalah 24. Nilai a-nya ini adalah nilai a. Maka a-nya adalah 1. Maka hasilnya sama dengan 24. Bagaimana kalau seandainya nomor 16 dengan nomor 17 mau dicari nilai x1 dan x2-nya terlebih dahulu menggunakan cara pemfaktoran? Boleh. Misalnya kalau kalian mau menggunakan cara pemfaktoran, nanti dapat nilai x1, dapat nilai x2 baru dijumlahkan, itu juga boleh. Atau untuk mencari hasil kali yang nomor 17 dengan menggunakan cara pemfaktoran, dicari x1 dan x2-nya dulu, boleh. Baru nanti nilai x1 dengan x2-nya dikali. Atau kalau mau lebih cepat, kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Kalau penjumlahan akar-akar berarti dia min b per a, tapi kalau hasil kali akar-akar maka dia adalah c per a. Oke, lanjut nomor 18. Oke, untuk nomor 18, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurang 3x dikurang 10 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa menggunakan cara
pemfaktoran. Maka dia kalau kita menggunakan cara pemfaktoran, berarti di sini 2x dikali 2x. Nah, perkalian 10 berarti kan bisa 1 kali 10 bisa 5 kali 2. Tapi yang salah satunya kalau kalau ditambah atau dikurang hasilnya harus minus 3. Nah, berarti yang mana 5, yang mana kita taruh 2 gitu. Oke, sebentar kita ini sebentar ya. Oke, minus 10. Nah, ini tadi minus 10. Nah, perkalian minus 10 berarti kan dia bisa 5 dikali 2 seperti ini. Berarti ini karena tengahnya karena dia hasilnya minus 10 berarti kan salah satu angkanya harus ada yang minus, tapi tengahnya ini juga dia minus. Nah, kalau seandainya ini kita kalikan kalau seandainya kita kalikan, misalnya ya, kita ambil nih 2 sama 2. Nah, kalau ditambahkan 5 kali 2 sama dengan 10. Terus 2 kali 2 4. Kalau dikurangkan 6. Kalau ditambah 14. Berarti ini tidak bisa kita kalikan dengan 2. Maka nah berarti ini bukan kita kalikan 2. Berarti nah, ini juga bukan kita kalikan 2 ya. Berarti bisa kita kalikan dengan 4. Berarti yang mana? Berarti ini 4, ini 1. Tadi kalau tengahnya minus maka angka paling besar harus minus, maka ini minus 2. 5 kali 1 5. 4 kali minus 2 minus 8. Nah, 5 kalau ditambah dengan minus 8 sama dengan minus 3. Oke, benar ya, sama. Berarti yang ini nilainya 4x, yang ini nilainya x. Yang dikalikan dengan 2 adalah berarti di sini 2, yang ini 5. 2-nya apa? 2-nya negatif. Ini negatif, berarti ini positif. Maka untuk mencari nilai x1-nya sama dengan kebalikan plus, maka menjadi minus 5 per 4. Nilai x2 nya maka dia menjadi sama dengan 2, positif 2. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 19. Rumah Adro berbentuk persegi panjang dengan kelilingnya 54 dan luas rumah Adro 152 meter kuadrat. Berapa panjang dan lebarnya? Nah, karena dia keliling persegi panjang, maka rumus kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Oke, kelilingnya berapa? 54. Berarti ini 54 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Ini kita bagi 2 nih supaya memudahkan. Maka dia menjadi berapa kalau dibagi 2? 27 sama dengan panjang tambah lebar. Nah, kita mau merubah menjadi P sama dengan, kan dia sama aja seperti ini ya, panjang tambah lebar sama dengan 27 ya, sama nih. Nah, kita rubah, maka kita carilah panjangnya sama dengan 27. Oke, L nya pindah ke kanan, maka menjadi minus L. Ini adalah persamaan untuk panjang. Baru kita cari, jika diketahui keliling luasnya 152, maka untuk luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, luasnya berapa? 152 sama dengan panjangnya, kita pakai yang ini nih, 27 kurang L. Berarti ini 27 kurang L. Oke, buka tutup kurung dikali lebar ya. Maka dia menjadi 100. Oke, Ibu pindahin ke kanan ya supaya. Nah, ya, maka dia menjadi sebentar. Ya, 152 sama dengan 27 kali L, maka menjadi 27L minus L dikali L, maka minus L kuadrat. 27L nya kita pindahkan ke kiri, minus L nya kita pindahkan ke kiri, maka dia menjadi L kuadrat
karena dia kebalikan negatif. Ini kebalikan positif menjadi negatif 27L. Oke, dia tetap di kiri, maka ditambah 152 sama dengan 0. Nah, kita cari nih perkalian yang hasilnya 152, tapi pada saat ditambah hasilnya harus 27. Maka hasilnya adalah berapa? Maka kita buat tanda kurung dulu 2 ya. Maka dia hasilnya adalah L kali L. Iya, perkaliannya untuk 152, dia perkalian jika ditambah 27 adalah 19 dikali 8. Maka ini kali 19, ini 8 dikali minus kali minus. Maka dapat L1 nya sama dengan, kebalikan negatif berarti positif ya, L1 nya 19, L2 nya sama dengan 8. Karena dia positif-positif, maka memungkinkan untuk mencari panjangnya, berarti dua-duanya bisa digunakan nih. Maka P1 nya sama dengan 27 dikurang L1 nya berapa? 19, maka dapatnya sama dengan 8. Untuk P2 nya sama dengan 27 dikurang L2 nya 8 sama dengan 19. Jadi untuk nomor 19 ada 2 kemungkinan jawabannya. Jika L1 nya L1 nya 19, maka panjangnya adalah 8, atau jika L2 nya jika lebarnya 8, maka panjangnya adalah 19. Oke, untuk yang nomor 20 kita lanjutkan nomor 20 ya. Luas sebuah segitiga 104 cm kuadrat, di mana tinggi segitiga ini 3 cm lebih panjang dari alasnya. Berapa alas dan tingginya? Nah, di sini karena luas segitiga, rumus luas segitiga. Oke, rumus luasnya adalah, luas segitiga rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Maka luasnya kita masukkan 104 sama dengan, kan kita belum tahu nih alasnya, jadi boleh kita tulis dulu ya, alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini boleh kita kalikan nih, 104 dikali 2, maka dia hasilnya menjadi alas kali tinggi, oke, sama dengan 104 dikali 2, maka menjadi 208. Nah, untuk persamaannya yang perlu diingat, lihat di sini. Jika tinggi segitiga ini 3 cm lebih panjang dari alasnya, maka jadi tingginya harus lebih 3 cm dari alasnya. Jadi misalnya gini, jika alasnya 3, maka tingginya harus 3 cm lebih panjang, berarti harus 6, seperti itu. Atau misalnya alasnya 2, berarti tingginya harus 3 cm lebih panjang dari alasnya, maka dia menjadi 5. Nah, kalau ini, maka kalau seperti itu, maka dia menjadi persamanya adalah karena tingginya harus lebih panjang, maka tinggi dikurang alas sama dengan 3 cm. Maka untuk mendapat persamaannya adalah tinggi sama dengan 3, alasnya pindah ke kanan ya, maka menjadi ditambah alas. Nah, ini adalah persamaan yang kita gunakan untuk mencari nanti di sini luasnya. Oke, kita masukkan alasnya. Karena alasnya tidak ada, maka alas dikali tingginya kita masukkan nih, menjadi 3 ditambah A sama dengan 208. Nah, ini kita kalikan, A dikali 3, 3A. Oke, ditambah A dikali A kuadrat sama dengan 208. Baru ini bisa kita rubah menjadi bentuk seperti pemfaktoran. A nya kita pindahkan ke depan ya. Ibu naik ke atas. A kuadrat ini plus 3A
Oke, 208 pindah ke kiri maka menjadi minus 208 sama dengan 0. Nah, baru kita bentuk buat pemfaktoran. Karena dia 208 maka A dikali A. 208 berapa? Berapa kali berapa? Kalau ditambah atau dikurang hasilnya menjadi 3A. 208 itu sama aja dengan 16 dikali 13. Nah, karena di sini tengahnya angkanya positif, maka dia angka yang terbesarnya adalah positif, angka yang kecil adalah negatif. Nah, maka dapat A1-nya sama dengan kebalikan plus maka minus 16. Mendapat A2-nya adalah berapa A2-nya? Kebalikan negatif maka dia positif 13. Nah, karena dia alas dan tinggi, yang memungkinkan yang bisa kita gunakan adalah yang positif. Maka yang ini yang kita gunakan. Maka A-nya adalah 13. Nah, kalau A-nya 13, berapa tingginya? Berarti kita masukkan ke sini. Maka tinggal tinggi sama dengan 3 ditambah A-nya sama dengan 13. Oke, maka hasilnya adalah 16. Maka didapat untuk alasnya 13, maka tingginya adalah 16. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.